Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia pada pertemuan ketiga dengan materi pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Baik, seperti yang tadi saya katakan bahwa hari ini kita akan masuk materi yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Terlebih dahulu kita bahas dulu atau harus tahu dulu apa sih itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Baik, sekarang kita bahas dulu apa sih itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu dan biasanya dalam waktu 1 tahun. Atau pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu dan biasanya 1 tahun. Lalu pendapatan nasional itu memiliki konsep, ya. Konsep pendapatan nasional ada 3. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Yang kedua, produk domestik regional bruto. Dan yang ketiga, produk nasional bruto. Lalu bagaimana sih cara perhitungan pendapatan nasional? Nah, cara perhitungan pendapatan nasional juga ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Lalu, apa sih manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional memiliki manfaat untuk mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. Namun, ternyata selain itu pun perhitungan ini memiliki manfaat-manfaat yang lain. Yang pertama yaitu dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Manfaat yang kedua, dapat mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Dan yang ketiga, untuk mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, sebagai pembanding kinerja ekonomi antar sektor. Yang selanjutnya yaitu sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Dilanjutkan dengan sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Lalu dapat dijadikan juga sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lainnya. Lalu
dapat juga sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Setelah kita sebelumnya membahas apa itu pertumbuhan ekonomi, apa itu pendapatan nasional, nah sekarang kita bahas apa itu struktur perekonomian. Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang dimana di dalamnya terdiri dari sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input, dan pasar output. Demikianlah materi-materi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia pertemuan ketiga tentang pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian di Indonesia.